Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuaca panas sekali Sobat PST. Ya, rutinitas setiap hari kita cari rumput, ngerumput, dan saya barusan saja membabat rumput pakcong untuk pakan ternak sapi saya. Jadi di sini ada ladang rumput saya, dan untuk tanaman di sini adalah rumput pakcong, dan ada beberapa yang saya tanami dengan rumput odot Sobat BSD. Oleh karena itu saya rasa selaku peternak, baik peternak sapi maupun peternak kambing, perlu bagi kita memiliki bank pakan atau istilahnya stok pakan lah, agar ketika di masa kemarau atau di masa susah pakan itu kita tidak bingung-bingung dalam mencari pakan hijauan untuk ternak kita. Nah, di sini saya akan menunjukkan untuk bank pakan saya seperti ini Sobat BSD. Di ini ada beberapa yang barusan kita panen dan ada beberapa yang barusan tumbuh. Dan untuk di sebelah ini, untuk tanaman pakcongnya sudah lumayan tinggi dan siap panen Sobat BSD. Nah, tuh. Panas sekali, cuaca panas ekstrim. Di daerah saya ini nggak ada hujan sama sekali Sobat PST. Jadi kemarin satu kali itu cuma gerimis dan nggak ada efeknya lah. Karena cuaca panas tentu tanahnya kering, dan kita perlu melakukan perawatan untuk tanaman kita agar bisa subur, bisa hijau, dan hasilnya bisa berlimpah guna mencukupi kebutuhan pakan dari ternak kita. Nah, di sini adalah contoh dari tanaman pakcong yang saya tanam Sobat PST. Ini untuk tanaman pakcongnya seperti ini. Untuk rumput pakcong di sini tingginya kurang lebih ini sekitar 1,5 meter ke atas. Ada juga yang sudah 2 meter. Dan untuk tanamannya seperti ini Sobat PST. Panas pol. Coba lihat kita dari sebelah sini. Nah, jadi kita bisa melihat untuk di belakang ini adalah rumput pakcong saya yang sudah siap panen. Dan kenapa saya memilih rumput pakcong ini daripada rumput yang lain? Karena untuk rumput pakcong ini merupakan salah satu rumput yang bisa kita tanam dengan kualitas yang tinggi Sobat PST. Bahwasanya untuk kadar protein kasarnya juga terbilang tinggi, berkisar antara 16% sampai 17%, dan untuk pertumbuhannya lebih cepat dan produktivitasnya juga lebih tinggi Sobat PST. Ini untuk tanaman rumput pakcong saya yang mulanya dulu itu saya menanam rumput gajah biasa. Tapi setelah tahu rumput pakcong ini, saya lebih memilih rumput pakcong ini karena untuk rumput pakcong ini memiliki beberapa atau bahkan banyak kelebihan dibandingkan dengan rumput yang lain. Yang pertama tadi dari segi protein kasar lebih tinggi daripada yang lain. Untuk produktivitasnya juga tinggi. Dan untuk rumput pakcong ini tidak ada bulu halusnya Sobat PST. Dengan tidak ada bulu halusnya, jadi ketika kita memanen ataupun membabatnya itu lebih aman karena tidak ada bulu halusnya yang menyebabkan kita mengalami gatal-gatal. Nah, di sini untuk tanaman rumput pakcong saya kurang lebih seperti ini Sobat PST. Cuaca panas sekali, Ya, walaupun ternak itu memang kadang sulit, perlu tenaga yang banyak, apalagi kita sebagai peternak dalam skala kecil. Yang penting tetap semangat, karena apapun itu, apapun yang kita usahakan pasti akan mendapatkan hasil yang kita harapkan selagi kita semangat, bersabar. Tentunya juga jangan lupa berdoa Sobat PST, karena dengan doa merupakan sebuah wasilah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di sini untuk rumput pakcong saya ya seperti inilah kurang lebih untuk tanaman rumput pakcong saya Sobat PST.
Dan kita bisa melihat untuk area ini, untuk rumput pakcongnya itu sudah mulai tumbuh ya, mulai tumbuh. Dan terlihat dari untuk daunnya itu tidak terlalu hijau, karena dengan cuaca panas ekstrim seperti saat ini perlu adanya pengairan yang berkala tentunya, agar nantinya pertumbuhannya tetap bagus, tetap maksimal, dan produktivitasnya tinggi Sobat BST. Nah, di sini untuk rumput pakcong yang saya tanam, dan di sebelah sini tadi adalah untuk area yang barusan saya babat atau saya panen. Jadi memang yang terpenting ketika kita menanam rumput pakcong ataupun rumput lainnya sebagai pakan ternak, yang terpenting adalah pertama ketika kita menanam kita perlu memperhatikan dari jarak tanam Sobat BST. Dengan jarak tanam yang bagus nanti hasilnya dalam jangka panjang itu akan tetap bagus. Beda halnya kalau kita untuk penanamannya tidak memperhatikan atau asal-asalan, nanti untuk hasilnya itu kurang bagus atau kurang maksimal. Semakin lama akan semakin buruk. Aduh, panas. Nah, di sini ada rumput pakcong yang saya buat tadi. Jadi saya cari 2 ikat untuk pakan ternak sapi, dan nanti untuk pakan ternak kambing kita akan cari ramban di belakang rumah. Nah, seperti ini Sobat BST. Ini ada area yang sudah mulai tumbuh. Tadi saya mengatakan bahwasanya pertama dan yang terpenting adalah soal jarak tanam. Untuk rumput pakcong ini, untuk panen pertama atau panen perdana pasca tanam itu kurang lebih sekitar 2 bulan Sobat BST. Jadi 2 bulan pasca tanam itu kita bisa memanen pertama, dan setelah itu mungkin hanya berkisar 30 sampai 35 hari kita bisa memanennya. Dan untuk pemanenan rumput pakcong ini alangkah baiknya itu kita tidak terlalu tua Sobat BST, karena nanti kalau terlalu tua itu akan banyak bagian batangnya yang terbuang sia-sia kalau kita tidak memiliki chopper. Seperti saya ini kan nggak punya chopper, jadi ya untuk area seperti ini akan terbuang sia-sia kalau kita tidak punya chopper atau punya alat cacah. Dan tentunya seperti saya ini juga memiliki cita-cita lah, memiliki cita-cita, memiliki harapan untuk semakin berkembang tentunya dengan bisa beli chopper, belajar buat fermentasi, buat silase dan lain sebagainya. Di sini untuk area batang dari rumput pakcong yang tentunya ini bisa kita manfaatkan untuk benih Sobat BST. Nah, ini untuk batangnya besar-besar, bulat-bulat, gemuh-gemuh. Ini adalah benih dari rumput pakcong. Dan dulu ketika saya pertama menanam rumput pakcong ini, untuk di daerah saya masih minim sekali dari orang yang menanam rumput pakcong. Dan dulu itu untuk benihnya beli Sobat BST. Tapi sekarang sudah banyak yang membudidayakan, dan banyak juga orang yang bisa dimintai benihnya untuk yang ingin menanam. Ini contohnya untuk benihnya seperti ini, untuk benih dari rumput pakcong. Oi, ya. Jadi ini Sobat BST untuk rumput pakcong milik tetangga saya, untuk kualitasnya bagus, hijau-hijau, dan juga produktivitasnya juga bagus. Karena yang terpenting adalah ketika kita menanam rumput pakcong ini, terlebih di musim kemarau seperti saat ini, yang paling dibutuhkan adalah pengairan yang cukup. Tidak cukup di pengairan saja, tentunya kita juga perlu memberikan pupuk. Kalau untuk pupuk sendiri kita bisa menggunakan pupuk kandang Sobat BST. Jadi bisa menggunakan kotoran kambing atau kotoran dari ternak sapi. Nah, kalau saya sendiri untuk pupuknya kadang-kala saya berikan dengan kotoran dari ternak sapi saya. Nah, jadi seperti inilah untuk rumput pakcong. Untuk tanamannya hijau-hijau, ini sudah tingginya itu berkisar hampir 2 meter. Seperti inilah Sobat BST. Jadi bagi para Sobat BST, alangkah baiknya itu kita selaku peternak, baik peternak sapi maupun peternak kambing, alangkah baiknya ketika kita mungkin mau memulai ternak ini, kita memiliki stok pakan atau bank pakan seperti ini, bank pakan hijauan,
agar ketika di masa sulit kita masih ada stok pakan hijauan, dan juga kita tidak perlu susah-susah mencari pakan. Untuk saya sendiri tidak hanya fokus pada rumput yang saya tanam ini Sobat BST. Jadi kadangkala itu juga merumput, cari rumput liar sebagai pangkat tambahan tentunya. Karena kalau kita mengandalkan rumput di area sini tidak cukup Sobat BST. Sini untuk ladang pakan saya, untuk ladang rumput pakcong seperti ini. Dan untuk di sebelah sana Sobat BST itu ada sedikit tanaman rumput odot yang memang saya tanam guna sebagai pakan ternak kambing. Tapi ketika dibandingkan dengan rumput pakcong ini tentu sangat jauh berbeda sekali, bahwasanya dari segi produktivitasnya juga jauh lebih cepat pertumbuhan dari rumput pakcong dan hasilnya lebih banyak rumput pakcong Sobat BST. Nah, jadi itu sedikit pengalaman dari saya mengenai bank pakan hijauan untuk ternak kita, baik ternak kambing maupun ternak sapi. Dan saya sarankan kita perlu memilih dulu mana sekiranya tanaman yang cocok kita budidayakan, kita kembangkan untuk pakan hijauan dari ternak kita Sobat BST. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.